Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaukina Haq, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Baik, yang pertama yaitu analisis framing. Tapi sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu analisis framing? Analisis framing adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membikai suatu berita. Proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Pada dasarnya, metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling ini terbagi atas dua peristiwa, yaitu bagaimana peristiwa tersebut dimaknai dan bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Frame media dapat dilihat dengan menggunakan analisis framing. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa yang mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, serta tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, serta kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung. Analisis framing menggunakan paradigma interpretif atau konstruktivistik, di mana kaum konstruktivis memandang sebagian realitas sosial adalah produksi manusia dan hasil proses budaya termasuk dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya, komunikasi digunakan sebagai produksi makna, di mana wacana media seperti berita, surat kabar, radio, majalah, dan televisi merupakan konstruk dari budaya kultural. Konsep dasar selanjutnya dari analisis framing yaitu surat kabar, majalah, atau televisi menggunakan kerangka tertentu untuk memahami realitas sosial. Berita, surat kabar, atau televisi itu tidak objektif karena terdapat kepentingan dari pemilik atau anggota-anggota yang terlibat dalam media tersebut. Selanjutnya, media juga menyeleksi, menghilangkan, dan menonjolkan bagian tertentu, karena hal tersebut merupakan proses dari konstruksi. Selanjutnya, kita masuk dalam model framing dari berbagai tokoh. Yang pertama adalah Robert Enman. Model framing Robert Enman banyak diterapkan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan media dan pengaruhnya terhadap opini publik, seperti liputan media tentang kampanye politik, masalah sosial, media berita dan konflik internasional, serta media dan kesehatan masyarakat. Model Robert Enman dapat diterapkan dalam berbagai konteks di mana media berperan penting dalam pembentukan wacana dan pembentukan opini publik. Yang kedua adalah model framing Pan dan Kosicki, di mana fokusnya yaitu pada kepemilikan isu dan komunikasi strategis, dan sering diterapkan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kampanye politik, debat kebijakan, dan strategi komunikasi. Model ini sangat cocok untuk mempelajari upaya strategis framing aktor politik, kelompok kepentingan, dan media dalam berbagai konteks komunikasi. Model pembingkaian Gamson dikenal sebagai pembingkaian strategis, terutama diterapkan dalam kasus-kasus yang biasanya berkaitan dengan gerakan sosial dan aksi kolektif. Model framing Gamson sangat relevan dalam kasus di mana gerakan sosial, aktivisme, dan aksi kolektif memainkan peran penting, yang digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang strategi pembingkaian yang digunakan oleh gerakan sosial dan dampaknya terhadap opini publik. Jadi, dapat disimpulkan terdapat 3 model framing media. Yang pertama yaitu model Enman, yang kedua adalah model Pan dan Kosicki, dan yang ketiga adalah model Gamson, di mana model Enman itu menekankan peran media dalam pembingkaian, sedangkan model Pan dan Kosicki berfokus pada kepemilikan isu dan komunikasi strategis. Lalu, model Gamson itu menyoroti pembingkaian dalam konteks gerakan sosial.
Pemilihan model framing bergantung pada konteks penelitian tertentu dan tujuan penelitiannya. Berikut merupakan contoh kasus framing media. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan antara lain ideologi, kepemilikan media, ekonomi, rutinitas organisasi, dan wartawan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu analisis naratif. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu definisi dari narasi itu sendiri. Narasi berasal dari bahasa Latin yaitu nare yang berarti membuat tahu. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk memberitahu. Narasi merupakan sebuah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa. Selain itu, narasi juga dapat didefinisikan atau diartikan sebagai representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator. Selanjutnya adalah karakteristik dari naratif itu sendiri. Sebuah teks dapat dikatakan naratif apabila adanya rangkaian peristiwa yang terdiri dari dua atau lebih peristiwa. Yang kedua yaitu rangkaian atau sekuensial peristiwa itu tidak acak atau random, namun mengikuti sebuah logika tertentu. Terdapat urutan atau sebab akibat sehingga dua peristiwa berkaitan secara logis. Dan yang ketiga, narasi bukanlah memindahkan peristiwa ke dalam sebuah teks. Dalam narasi, terdapat proses pemilihan dan penghilangan bagian tertentu dari suatu peristiwa. Yang perlu diingat yaitu tidak semua informasi merupakan narasi. Misalnya penunjuk jalan, iklan lowongan kerja, dan jadwal kereta api itu tidak termasuk dalam sebuah narasi karena tidak memiliki struktur atau rangkaian peristiwa. Yang kedua, narasi itu memiliki ciri alur cerita yang mengalir dari awal sampai akhir. Nah, analisis narasi ini bisa digunakan baik pada fiksi maupun non-fiksi. Sebuah teks bisa dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa dan rangkaian peristiwanya. Nah, biasanya ini digunakan pada film ataupun novel. Namun, seiring perkembangan waktu, analisis narasi bisa digunakan untuk menganalisis suatu berita. Naratif juga menganalisis bagaimana alur cerita dari sebuah teks. Salah satu cara untuk menganalisis narasi adalah dengan story dan plot. Plot adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks, sedangkan story adalah peristiwa yang utuh dari awal sampai akhir. Nah, story ini merupakan urutan kronologis dari suatu peristiwa, di mana peristiwa tersebut dapat ditampilkan dalam teks dan bisa juga tidak ditampilkan dalam teks. Selanjutnya kita masuk pada model struktur naratif dari beberapa tokoh. Yang pertama adalah Zeftan Todorov. Ia melihat teks mempunyai susunan atau struktur tertentu. Menurut Todorov, suatu narasi itu mempunyai struktur dari awal hingga akhir. Nah, narasi dimulai dari adanya keseimbangan yang kemudian terganggu oleh adanya kekuatan jahat sehingga timbul kekacauan dan diakhiri oleh upaya untuk menghentikan gangguan sehingga keseimbangan atau equilibrium tercipta kembali. Selanjutnya, terdapat perbandingan struktur narasi antara Lacy dan Gillespie. Yang pertama, narasi umumnya diawali dari situasi normal, ketertiban dan keseimbangan. Nah, yang kedua, bagian atau struktur kedua dari narasi adanya gangguan atau disruption. Nah, ini bisa berupaya tindakan atau adanya tokoh yang merusak keharmonisan. Ketiga, gangguan atau disruption-nya makin besar dan dampaknya makin dirasakan. Nah, pada tahap ini, gangguan umumnya mencapai titik puncak atau klimaks. Yang keempat, narasi biasanya berisi tentang hadirnya sosok pahlawan atau hero yang berupaya untuk memperbaiki kondisi. Di tahap ini sudah ada upaya untuk menciptakan keteraturan kembali, meskipun upaya itu digambarkan mengalami kegagalan. Nah, yang kelima, babak terakhir dari suatu narasi, yaitu kekacauan yang muncul pada babak terakhir dari suatu narasi. Nah, kekacauan yang muncul pada babak kedua berhasil diselesaikan sehingga keteraturan bisa dipulihkan kembali. Yang terakhir yaitu model akta.
Model Acton dipakai untuk menganalisis teks berita media yang di dalamnya dapat ditemukan aktor yang dikategorikan sebagai pengirim, objek, penerima, pendukung, subjek, dan penghambat. Berita terdiri dari rangkaian peristiwa, sehingga dalam model ini lebih ditekankan terhadap objek atau aktivitas dari karakter dalam berita. Baik, pembahasan yang ketiga atau yang terakhir adalah analisis semiotika. Analisis semiotika ini berhubungan dengan tanda. Semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Semiotika pertama kali diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Saussure merupakan seorang ahli bahasa dan linguistik yang pemikiran linguistiknya disampaikan dalam buku Cours de linguistique générale. Semiotika mempelajari mengenai sistem-sistem, aturan-aturan, hingga konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda, misal di dalam iklan dan berita. Saussure menjelaskan bahwa dalam mengenali tanda bahasa tidak perlu memperhatikan sejarahnya, tetapi perhatikan bagaimana tanda itu digunakan pada saat ini. Terdapat 3 pemikiran Saussure yang akan dijelaskan dalam video. Yang pertama yaitu diakronis-sinkronis, yang kedua adalah signified-signifier, dan lang dan parol. Dalam memahami bahasa atau linguistik diakronis berfokus pada perubahan yang terjadi dalam struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Nah, ini tuh merujuk pada objek yang sama tapi terdapat perubahan dalam penyebutannya. Misalnya penggunaan kata sinkronus dan asinkronus yang marak digunakan setelah adanya COVID-19. Contoh lainnya yaitu penggunaan kata offline yang dulunya kuliah tatap muka atau secara langsung di kelas, sekarang penggunaannya menjadi kuliah offline. Selanjutnya, linguistik sinkronis yaitu mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu dan fokusnya pada struktur bahasa dan cara penggunaannya pada saat ini. Dalam semiotika, menggunakan linguistik sinkronis karena fokusnya pada bahasa dan tanda pada waktu tertentu yang selalu terikat pada struktur yang ada pada waktu itu. Selanjutnya adalah signified dan signifier. Signified atau petanda adalah makna yang terkandung dalam pesan dan memiliki konsep, fungsi, dan nilai yang terkandung dalam tanda tersebut. Sedangkan signifier atau penanda adalah tanda yang dapat dilihat secara fisik oleh mata dan indera, terlihat dari bentuk, wujud, atau fisiknya. Nah, hubungan keduanya ini bersifat arbiter atau diada-adakan, yang artinya tidak ada relasi yang sifatnya alamiah antara penanda dan petanda. Contohnya terdapat sebuah gambar yang memiliki kelopak berwarna kuning, mempunyai batang dan daun, dan itu disebut sebagai signified. Sedangkan apa yang kita sebut sebagai bunga atau dalam bahasa Inggrisnya flower itu masuk dalam signified. Selanjutnya adalah lang dan parol. Lang yaitu sistem abstrak dari bahasa yang terdiri dari aturan-aturan dan konvensi-konvensi yang mengatur penggunaan bahasa. Sedangkan parol merupakan penggunaan konkret dari lang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bendera orang meninggal di Jawa itu identik berwarna kuning. Itu termasuk dalam lang. Sedangkan mau bendera itu terbuat dari bahan apa, ukurannya berapa, itu termasuk dalam parol. Pemikiran Saussure dikembangkan selanjutnya oleh Roland Barthes, di mana inti dari karya Barthes ini adalah peran tanda dalam menghasilkan makna dan membingkai cara teks yang dibaca. Gagasan Barthes dikenal dengan tatanan penandaan atau order of signification, yang mencangkup primary signification atau denotasi, yaitu makna sebenarnya sesuai kamus, dan secondary signification atau konotasi, makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal. Misalnya pada primary signification adalah lambang pakaian branded seperti Gucci, Dior, dan lain-lain. Sedangkan pada secondary signification, lambang tersebut memiliki makna seseorang yang high class dan menunjukkan strata sosial yang tinggi karena gengsi sebagai pengguna pakaian mahal. Sistem penandaan inilah yang membentuk mitos dalam kehidupan manusia modern. Makna denotasi yaitu makna
tingkatan pertama yang sifatnya objektif dan dapat diberikan terhadap lambang-lambang atau dikatakan sebagai makna yang paling nyata dari sebuah tanda. Selanjutnya ada makna konotasi. Nah, ini tuh berada pada tingkatan kedua dan dapat diberikan pada lambang-lambang di mana interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya. Maka dapat ditarik kesimpulan penggunaan semiotika dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kata ataupun kalimat denotasi dan konotasi. Sekian video kali ini, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menambah insight atau wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.